Selamat siang. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang lingkungan strategi perusahaan. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya ingin memperkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya adalah Antonius Terong, bisa dipanggil Yanto, jurusan manajemen semester 6, dan di absensi saya nomor urut 8. Bagi yang pertama adalah analisis lingkungan strategi. Lingkungan analisis strategi merupakan bagian dari komponen perencanaan strategi dan merupakan proses untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang strategi, sehingga dalam pengembangannya akan selalu berada posisi yang menguntungkan. Dalam lingkungan strategi itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lingkungan internal. Di lingkungan internal itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam membangun atau dalam pengembangan bisnis suatu perusahaan. Yang kedua itu adalah modal. Sebelum kita melangkah lanjut tentang bisnis kita, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah modal. Karena modal merupakan sekumpulan sumber daya baik berupa uang atau barang yang dimanfaatkan untuk fungsi produktif yang menghasilkan pendapatan bagi suatu bisnis di perusahaan. Yang ketiga itu adalah material dan bahan baku. Yang perlu kita siapkan juga itu adalah bahan baku atau material. Karena bisa dikatakan bahan baku, bahan dasar atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan sebagai bahan produksi. Yang berikutnya adalah peralatan dan perlengkapan produksi. Selain bahan baku, untuk melakukan produksi suatu perusahaan itu juga membutuhkan yang namanya perlengkapan atau alat. Kecanggihan suatu alat akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi yang tentunya berpengaruh juga terhadap omset dan keuntungan. Yang berikutnya itu adalah lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal itu sendiri merupakan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi bisnis dari luar yang tidak bisa dikontrol oleh pengusaha. Karena dia berasal dari luar, maka sobat sebagai pengusaha hanya bisa mempelajari, menganalisis, dan mencari alternatif penyelesaian lain untuk bisa mengatasinya. Berikut merupakan beberapa contoh lingkungan eksternal. Yang pertama itu adalah pemerintah. Lingkungan eksternal yang pertama adalah pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UMKM, Presiden dan berbagai pemangku kebijakan lainnya. Apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait yang dapat mempengaruhi harga bahan baku, pajak, biaya produksi, harga produk akhir, dan sebagainya, tentu ini akan berdampak terhadap omset dan keuntungan bisnis. Yang kedua itu adalah pemegang saham. Bagi perusahaan yang go public, tentunya pemegang saham atau stakeholder merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu bisnis. Pemegang saham adalah individu yang badan hukum yang legal dan memiliki satu atau banyak saham di perusahaan. Baik, itu saja materi yang mungkin saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.